Di video kali ini gue ingin mereview anime berjudul Jitsuwa Orewa Saikyo Deshita. Sebuah anime bertemakan isekai yang sudah gue tunggu-tunggu di musim summer 2023. Karena sebelumnya gue udah pernah ngikutin ceritanya. Apakah bagus? Check this out. Bercerita tentang seorang nolep yang berinkarnasi ke dunia lain dan diberikan kekuatan OP dari Dewi dan terlahir sebagai pangeran. Namun, karena manusia tidak dapat mengukur kemampuannya yang sebenarnya di luar batas manusia dan bahkan mengira dia sangat lemah, tokoh utama kita yang masih bayi langsung dibuang di hutan oleh raja dan ratunya agar tidak menjadi aib bagi keluarga kerajaan. Dia kemudian bertemu dengan seekor iblis serigala bernama Frey di dalam hutan yang kemudian akan menjadi pelayannya. Frey sangat terkesan dengan kekuatannya walaupun masih bayi, tapi dia bisa mengalahkan Frey dengan mudah. Dia juga berbohong kalau dirinya adalah reinkarnasi Raja Iblis dan membuat si Frey lebih kagum lagi dengan dirinya. Setelah itu, ada seorang bangsawan yang datang dan kemudian mengadopsinya. Dia pun menjadi anggota keluarga dari keluarga Zenfis dan menamai dirinya sebagai Haruto Zenfis. Haruto memiliki sihir barrier yang serba bisa. Bisa untuk bertahan, bisa untuk menyerang, jadi CCTV, nonton anime, dan lainnya. Sebuah kemampuan yang multifungsi, kuat, dan unik yang tergolong ke dalam jenis sihir kuno yang sudah tidak ada lagi di dunia itu. Dia kemudian berniat menjalani hidupnya dengan santai dan bermalas-malasan. Namun sayangnya kondisi di sekitarnya tidak mendukung, dan dia kemudian menjadi pahlawan di balik layar dan bertindak layaknya superhero. Ini adalah cerita yang santai dengan premis yang sebenarnya cukup berat dan dramatis ya. Namun karena si Haruto malas dan nolep, makanya ceritanya nggak mengarah ke hal yang serius, malah dibawa santai sama si Haruto. Sebuah anime yang cukup menarik dan seru untuk diikuti, apalagi Haruto yang beda daripada yang lain. Kebanyakan karakter nolep jadi nggak nolep di isekai, kayak si Rudeus tuh. Nah, Haruto ini tetap nolep, malahan dia ingin terus nolep. Dia bahkan menciptakan sihir untuk menggandakan dirinya, agar klon yang dia ciptakan dapat bekerja untuk dirinya. Sedangkan dirinya sendiri santai. Buset. Tapi ya ternyata klonnya juga ketularan nolep sama kayak dia. Ini nih, gue juga pengen kayak gini nih. Bikin klon, biar yang aslinya istirahat. Ini mengingatkan gue ke Naruto, yang juga pernah melakukan hal yang sama. Walaupun yang aslinya tetap kerja ya, bukan santai. Konflik yang berat dibawakan dengan santai oleh Haruto, sedangkan hal remeh dibuat serius dan terkesan urgent, kayak menciptakan klon untuk bersantai. Sedangkan masalah dia dengan keluarga kerajaan, dia kayak nggak terlalu peduli, dan bahkan ya seadanya aja gitu. Kalau anime ini diarahkan pada cerita yang berat, anime ini mungkin akan menjadi cerita anime fantasi mainstream pada umumnya, dan nggak terlalu mengesankan, karena ceritanya yang sebenarnya template banget, dengan konflik yang bisa ditebak. Namun anime ini justru seolah-olah memparodikan ceritanya dengan membuat lelucon, kayak ketua OSIS yang jahat, organisasi misterius yang jahat, dan lainnya. Ini cocok buat kalian yang sepuh fantasi, yang kebanyakan nonton anime template, karena anime ini mencoba melawan metanya. Apalagi ceritanya yang santai dan entah kenapa cukup menyenangkan untuk diikuti. Untuk animasinya sih standar anime isekai musiman, dan nggak ada yang benar-benar bagus dan jelek. Karakter desainnya dibuat lucu, dan membuat vibe dari anime ini jadi santai dan menyenangkan. Studio yang membuatnya adalah Staple Entertainment. Jujur aja nih, gue waktu pertama kali baca informasi tentang studio ini, apalagi lihat track recordnya, gue sedikit ragu dengan studio ini. Tapi ternyata studio ini nggak seburuk yang gue bayangkan lah. Untuk musiknya sendiri gue cukup suka, yang membuat penekanan situasi konyolnya makin terasa. Opening song berjudul Reset Life by Lazel, dan ending song berjudul Himichi Pre-Love Magic by Star Shimizu-ne. Gitu nggak sih? Kesimpulannya, ini adalah anime yang fun untuk diikuti dan cocok buat kalian yang suka anime fantasi dan anime santai. Gue akan kasih skor akhir 8,8/10. Kalau animasinya bagus, ya sebagus anime isekai masak, bakal jadi anime top pastinya nih. Bagaimana menurut kalian? So that's all for today. Hope you like it and see you next time.